Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Tati Supriyati, pada yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 2 Ketapang yang selalu dibanggakan oleh anak-anak didik, orang tua, dan juga kepada Bapak Komite yang di sini yang dihadiri oleh Bapak Rendra Asmono, terima kasih. Pertama-tama yang kita akan disebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita akan mengadakan diseminasi modul 1.4 budaya positif pada tanggal 17 September 2022 ini. Ini tidak lepas dari peran dari program guru penggerak, yang mana kita akan mendiseminasikan modul 1.4 ini kepada seluruh sekolah, sehingga seluruh sekolah di sini mampu untuk berupaya menerapkan budaya positif di sekolah kita. Inilah tujuannya, salah satunya seperti itu. Salawat serta salam tidak lupa kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang nantinya kita akan nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini langsung saja akan saya tampilkan untuk kegiatan hari ini. Sambil menunggu layar menyala, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa program guru penggerak ini dilaksanakan kurang lebih selama 7 bulan. Jadi kita mulai dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan berakhir nanti bulan Desember. Namun ada jeda 1 bulan kemarin karena ada sesuatu hal. Nah, kemudian kita mulai lagi bulan Agustus, kemarin kita mulai lagi, dan kemudian secara kilat cepat sekali berjalannya. Ini adalah salah satu tugas yang dimana tugas itu menurut saya sangat luar biasa sekali. Program guru penggerak memang sangat luar biasa menurut saya. Baik, langsung saja kita ke materi langsung. Bantuannya salah satu untuk menjadi operator, kita bantuannya. Terima kasih. Diseminasi penerapan budaya positif di sekolah oleh saya sendiri, yaitu Dwi Sedono. Saya adalah guru SD Negeri 2 Ketapang Kendal, yang mana saya di sini mengajar di kelas 6. Ya, ini adalah saya sendiri, calon guru penggerak angkatan 5, Dwi Sedono, SD Negeri 2 Ketapang Kendal, dan saya mengajar di SD Negeri 2 Ketapang kelas 5. Alamat saya di Sukodono, angkatan 5. Saya angkatan 5. Kemudian nanti Kendal lagi akan ada lagi, yaitu angkatan 7. Oke, bisa lanjut Mas. Baik, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan mati di sini. Monggo nanti Bapak Ibu bisa menjawab dari pertanyaan ini. Yang pertama adalah, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Monggo, mungkin ada yang bisa urut cara pendapatnya, monggo silakan. Tidak apa-apa, ya monggo. Hukuman dapat disiplinkan anak, monggo. Ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak itu ada betulnya, karena di sini anak bisa lebih disiplin. Tetapi hukuman itu menurut saya tidak harus hukuman yang bersifat fisik. Hukuman itu bisa dengan memberikan penghargaan, dengan disuruh membaca atau mengulang pelajaran yang belum dikuasai oleh anak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Fajar. Mungkin ada yang lain, dapat yang lain, monggo. Tidak ada, sama. Oke. Kalau gitu, apakah kita akan jawab nanti di slide berikutnya, gitu ya. Oke. Lanjut Mas. Videonya di tanda panahnya dikit Mas. Oke, dari awal dulu. Baik, perhatikan video berikut. Kekerasan terhadap murid dialami siswa SMK di Cisokan Kabupaten Tangerang Banten. Ini sekali lagi pelakunya adalah gurunya sendiri.
Video berdurasi 1 menit 25 detik ini viral di medsos sejak Senin lalu. Usai diperintahkan pusat, seorang oknum guru honorer tiba-tiba marah lalu bertanya murid. Aksi ini terekam kamera smartphone siswa lain yang menyaksikan kejadian. Diduga peristiwa itu disebabkan keterlambatan korban masuk kelas. Ya, cukup Mas, cukup. Terima kasih. Ada video yang kedua, silakan ditampilkan kembali. Yang bawahnya, mana dua? Oke. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian tidak apa? Hah? Dari yang mau tinggal kan? Kenapa pelajaran terlambat? Kalian mana? Kalian di mana? Ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang bukan terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Nanti kau. Tunggu. Besok kau Kayla, jangan kerok. Gara-gara kau, kita semua tidak belajar. Besok ini, hukum saya bu. Sudah. Jangan lagi selesai. Kayla, besok. Tapi ingat kau besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Ya, terima kasih Mas. Lalu tutup. Keduanya mempunyai hal yang sama, yaitu sama-sama dihukum. Kira-kira akibat dari hukuman itu apa ya kira-kira ya? Yang pertama dengan fisik tadi yang kita lihat, yang kedua tidak fisik sih, tapi berupa verbal, dan itu pun sebenarnya juga hukuman juga untuk anak. Akibat dari yang pertama dan kedua itu masing-masing punya akibat yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah anak-anaknya yang kena mental, selain kena mental, fisik juga sama. Fisiknya apalagi yang kalau sini yang terkena itu bisa otak-otak juga yang akan berubah, bahaya sekali. Kemudian yang kedua kita lihat fisiknya tidak kena, tapi mentalnya yang kena. Seperti itu. Jadi ini adalah hukuman-hukuman yang seharusnya kita sebagai guru kita harus hindari. Lalu bagaimana kelanjutannya Mas? Coba di link. Oke, sekarang kita akan berbicara hubungannya dengan disiplin positif. Ini berdasarkan teori William Glasser, Dr. William Glasser. Yang pertama adalah teori kontrol. Ini teori kontrol dan teori pilihan. Jadi setiap orang itu punya teori kontrol dan teori pilihan. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Anda hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, tidak bisa. Semau kita tidak bisa. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi segala sesuatu yang kita perbuat itu memiliki tujuan. Ini pasti. Yang ketiga yaitu model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini berarti tentang kolaborasi dengan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang berikutnya adalah realitas kebutuhan diri kita yang berbeda-beda. Itu teori kontrolnya. Kita berusaha memandangkan orang tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Gak sama, setiap orang itu beda-beda. Setiap anak pun beda-beda, pandangannya pun beda-beda. Mungkin Bapak Ibu tahu anak didik kelas 6 yang namanya Kiki itu pandangannya sangat berbeda dengan teman-temannya. Itu tidak bisa kita samakan. Kemudian ada juga yang lainnya pasti punya pandangan yang cukup berbeda-beda. Amin dan sebagainya itu pandangan yang cukup berbeda-beda. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Maksudnya gimana? Di sini adalah belajar kontrol diri dengan mengenali potensi kita sendiri. Potensi kita apa? Agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang artinya adalah kita nggak bisa mengontrol orang lain, namun kita harus mengenali diri sendiri kita dulu. Apa kelebihan kita? Apa kelebihan dari anak-anak itu? Kita lihat itu. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan.
Tujuannya untuk teori motivasi itu yang pertama biasanya kalau kita dan anak-anak itu mereka patuh itu karena satu itu untuk menghindari hukuman. Benar itu. Kita berangkat pagi-pagi jam 7. Kadang-kadang kalau teori kontrolnya ya kita menghindari hukuman. Contoh yang lain adalah orang naik sepeda motor makin jauh. Agar tidak apa? Diterang polisi. Seharusnya teori kontrol itu kita akan ubah sebenarnya. Nanti kita akan bahas nanti. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, ini juga salah satu mendapatkan sesuatu imbalan dari orang lain. Kalau kita berbuat sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, ingin mendapatkan imbalan sesuatu. Nah ini, kemudian menghargai diri kita sendiri. Kita ingin dihargai oleh orang lain, ingin dipandang oleh orang lain, ingin dianggap super oleh orang lain. Ini adalah sesuatu hal semua perilaku itu punya tujuan-tujuan ini. Kemudian model berpikir menang-menang atau kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang ini adalah fungsi kontrolnya bagaimana? Yaitu menghukum, membuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau, atau posisi kita sebagai manajer. Nanti untuk posisi sebagai manajer itu nanti pada segitiga restitusi nanti akan kita pelajari itu. Nah, kemudian yang terakhir, realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap manusia itu berbeda-beda. Yaitu untuk tujuan untuk kita hidup itu apa? Yang pertama bertahan hidup. Kemudian ada penguasaan kepada orang lain, kasih sayang dan rasa terima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Itu adalah teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Lanjut Mas. Pemahaman paradigma. Coba yuk kita semua mengepalkan tangan semuanya. Ada A dan B. A dan B itu berarti dengan teman sebelah. Sobeklah secari kertas. Nah, soalnya di tangan kalian ada sebuah kertas. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Benda yang sangat berharga. Letakkan di tangan satu Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk minta Anda memberikan benda itu. B membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang dilakukan agar Anda terbuka tangannya. Nah, coba kira-kira ini kalau kita praktekkan bagaimana ya? Satu, kemudian meminta. Boleh nggak kira-kira yang tangan ini berharga ini kita diminta oleh orang lain? Boleh nggak? Baca mungkin. Tidak boleh. Ini sangat berharga. Cantik mungkin. Tidak boleh. Pasti kita berpikiran tidak boleh sesuatu yang berharga. Alasannya kenapa tidak boleh? Coba. Cantik. Berharga itu kan harus kita kita pertahankan. Contohnya untuk kenikmatan. Oke. Terima kasih. Jadi yang berharga itu di sini di tangan kita itu kita pertahankan sampai mungkin akhir hayat. Nah, jika ketika tiba-tiba dengan berbagai macam itu kita membuka tangan kita, itu apa yang terjadi? Mungkin sudah tahu semua ya. Oke, lanjut Mas, coba Mas. Jadi yang pertama apa yang sebenarnya kita kontrol adalah yang pertama adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Coba buka tangan kamu. Ini pada berharga. Mau nggak membuka? Tidak mau. Anak pun sama sebenarnya. Kita nggak memiliki kontrol kepada mereka. Mereka sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Orang lain, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan saja. Ini yang harus yaitu perilaku buruk dilihat dari kesalahan saja. Kita nggak melihat bahwa perilaku mereka itu mempunyai tujuan yang lain. Mengapa mereka nakal? Mengapa mereka usil? Mereka itu sebenarnya mempunyai tujuan atau maksud tertentu. Ini yang akan kita gali bersama. Kita sebagai guru memang harus benar seperti itu. Mereka jalan-jalan. Kenapa mereka jalan-jalan? Mereka mempunyai tujuan. Kalau kita bisa gali tujuan itu, kita
kesepakatan bersama bagaimana caranya supaya dia bisa lebih tenang dan sebagainya. Tidak perlu kita marah-marah kepada mereka. Yang kedua, orang lain bisa mengontrol saya. Kita berpikir seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Padahal hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Contohnya tadi, kepala kanan terus. Saya nggak bisa mengontrol. Coba buka itu, nggak bisa. Tapi diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Kita buka atau enggak? Itu. Kemudian yang berikutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Kita bisa mengontrol orang lain. Pandangan itu salah. Yang benar adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita bujuk, coba bujuk, buka tangannya. Tidak boleh. Ayo dibuka tangannya. Tidak boleh. Ayo. Itu kita paksa. Kalau enggak, malah terjadi pengancaman. Kalau tidak, awas tuh. Nah, itu jadi ancaman. Nah, disinilah peran kita sebagai guru, yaitu yang pertama jangan menjadikan seperti itu, maka kita berkolaborasi dengan proses menciptakan pilihan-pilihan baru. Bagaimana mungkin karena dia punya alasan kenapa mereka nggak membuka itu, gitu loh. Barangnya berharga itu, kenapa dia nggak itu? Nah, ini yang patut kita pikirkan. Kemudian model berpikir menang kalah. Coba kita ubah menjadi model berpikir menang-menang, win-win solution. Ya. Jadi jangan berpikir kita menang, mereka kalah. Kalau bisa mereka juga menang, anak kita sendiri kita juga menang. Jangan kita hanya menang sendiri tapi mereka kalah. Kalau bisa ya kita menang, mereka juga menang. Kurang lebih seperti itu. Coba Mas, lanjut Mas. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Dari eksternal ini. Eksternalnya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Wah, saya akan dihukum. Saya akan kena ini, saya kena ini. Itu motivasi dari eksternal, dari luar. Karena hukuman. Saya nggak memakai helm pada waktu memakai sepeda motor, sampai bawa pusing dan sebagainya. Helm itu intinya helm. Padahal helm itu sebenarnya untuk kita sendiri sebenarnya, untuk selamatkan kita. Jika terjatuh, yang paling fatal itu adalah kepala. Itu yang harus kita pikirkan pertama. Bukan karena untuk menghindari iklan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu juga motivasi dari eksternal juga, dari luar juga. Nah, aku ingin melakukan sesuatu ini biar dapat imbalan ini, biar dapat penghargaan. Nah, itu. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, saya akan jadi apa? Ini untuk yang ketiga adalah motivasi internal. Jadi saya menghargai diri sendiri. Kemudian menjadi orang seperti apa saya itu, saya akan menjadi seperti apa. Ini yang motivasi dari diri sendiri, bukan dari eksternal, dari orang lain. Lanjut Mas, lihat video berikut ini. Ini dari Vital ini. Kalau tadi dari apa namanya? File yang saya simpan dari sini mana dari sinyalnya? Masih bisa sih. Saat menjadi murid, sebagian dari kita pernah merasakan hukuman. Hukuman berlari dari lapangan, berdiri di depan kelas, dicap sebagai pemalas, bodoh karena tidak bisa menjawab soal-soal, dan lain sebagainya. Ibu dan Bapak Guru, apakah praktik-praktik tersebut masih terjadi di kelas kita saat ini? Menurut James Wilson dalam bukunya The Moral Sense, menyebutkan bahwa seseorang menunjukkan perilaku tertentu karena dilatar belakangi oleh 3 level motivasi. Level pertama, untuk menghindari rasa sakit atau hukuman. Level kedua, untuk mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari orang lain. Level ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Ketiga level alasan tersebut menunjukkan motivasi kita dalam berperilaku. Pada materi ini, kita akan membahas motivasi perilaku level pertama, yaitu menghindari rasa sakit atau hukuman. Terima kasih Mas
Ini kita cuplikan saja video, nggak usah terlalu lama. Nanti waktunya habis untuk video saja. Yang ini adalah tadi yang saya sampaikan seperti itu. Jadi kita menjadi hukuman, kemudian berlaku kita untuk mendapatkan penghargaan. Yang seharusnya adalah kita dari diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Oke, lanjut mas. Kita masuk ke pembahasan tentang Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Ini mungkin tidak asing dari Bapak Ibu guru yang ada di sini karena kita memang adalah sekolah penggerak pertama. Maka ini tidak asing dari Bapak Ibu, tapi ini akan saya sampaikan juga bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri, kita sendiri, mulai dari kita sendiri. Kemudian kita jangan paksakan orang lain untuk ikut kita, jangan memaksakan. Biarkan mereka ikut dengan kita dengan hati nurani mereka sendiri. Oke, lanjut mas. Jadi apa makna disiplin itu? Dari asal-muasalnya berasal dari kata bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya adalah belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid atau Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita ini kita sudah berubah konteks, berubah fungsi, berubah makna menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, untuk menjadi orang lain menjadi patuh pada kita. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan sekarang ini. Jadi kalau mendengar kata-kata disiplin, itu kita merasa nggak nyaman. Anak-anak harus disiplin ya, enggak? Itu mereka menjadi tidak kurang nyaman gitu loh. Bagaimana yang nyaman? Ya kita melakukan apa yang menjadi kodrat kita. Anak ada kodratnya, nanti kita akan bahas nanti pada materi berikutnya. Disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu yang dengan tujuan yang mulia. Ya, oke, harusnya segala perbuatan harus dimanai dengan tujuan yang mulia dari kita. Oke, lanjut mas. Nah, kita sebagai pendidik fungsinya apa sih? Yang pertama adalah tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan tidak memiliki motivasi intrinsik. Memiliki motivasi intrinsik bukan karena ekstrinsik. Motivasi intrinsik tadi sudah saya sampaikan. Dari luar, intrinsik dari diri kita sendiri, dari hati kita sendiri, gitu ya. Lanjut mas. Dan di sini tidak asing lagi juga bagi kita semua karena kita sekolah penggerak profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, gotong royong dan kreatif. Ini tidak asing dari kita. Ini yang harus kita sampaikan kepada anak-anak didik kita, yang kita harus selalu mewanti-wanti tujuannya ini kita di sini. Jadi ini karakter profil pelajar Pancasila itu adalah karakter untuk anak didik kita. Oke, lanjut. Contoh sebuah kasus. Nanti mohon Bapak Ibu untuk berpendapat. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Benar, ini sering dilakukan oleh anak-anak, apalagi kelas besar. Ya, biasanya pelajaran matematika dijelaskan mereka gambar balungan. Kemudian pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup, dan ia tak sengaja menjadikan tas dari kursi, serta tiba-tiba dia menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya tertawa. Iva yang tergagap dan malu luar biasa dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya sambil memegang hidungnya. Gimana untuk Bapak Ibu? Ya, lanjut mas. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Ini coba nomor 1 dulu Pak Cito. Tadi
pertanyaannya ternyata Iva tadi terjajah karena menjatuhkan tasnya, kemudian Pak Seno menghukum Iva untuk menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab. Menurut Pak Agus gimana coba? Terima kasih Pak Dwi. Menurut saya kurang sepakat. Kenapa? Tadi Iva dihukum oleh gurunya. Menghukum itu bukan berarti mempermalukan. Ketika anak sudah merasa dia dipermalukan, malah nanti mentalnya semakin down dan tidak bisa susah untuk balik kembali. Ya, tepat sekali, menurut saya juga sama, Mas. Walaupun itu tidak cara dengan cara saya, ngamplang, nendang, itu juga menjatuhkan mental, itu termasuk hukuman juga salah satunya. Dan ya ini sudah terjawab juga yang nomor 2. Menurut Anda tindakan Pak Seno berupa terhadap Iva ada sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Ini nanti tidak terjawab, yaitu sebuah hukuman. Nanti apa bedanya hukuman, konsekuensi dan lain sebagainya akan kita bahas. Yuk lanjut Mas. Nah, baru ini hukuman, konsekuensi, restitusi. Ini yang baru mana ini? Untuk yang baru. Apa ini restitusi? Apa itu restitusi itu apa? Akan kita bahas ya. Nah, oke. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan dan keyakinan sekolah, ada pelanggaran tentunya. Sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan sekelas atau sekolah. Kita selama ini tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Kira-kira menurut Bapak Ibu mana yang sering kita lakukan ya, hukuman atau konsekuensi? Ya, kita akan pikirkan secara lebih lanjut dari konsekuensi atau hukuman. Nah, hukuman maka kita berpikir ulang bagaimana apakah itu akan merubah anak nanti bisa selamanya ataukah hanya sementara. Ini saja, apakah akan membuat mereka takut atau bagaimana. Kemudian restitusi atau apa? Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini tujuan restitusi. Nanti bagaimana caranya akan kita lihat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, jadi tidak hanya kita, tapi murid pun nanti mencari solusi. Anaknya yang berbuat salah itu akan mencari solusi bagaimana supaya ke depannya tidak hanya ini secara tapi ke depan masa depan mereka tidak mengulangi perbuatan itu. Jadi intinya tidak bersifat sementara, tapi kalau bisa selamanya gitu. Itu yang namanya restitusi. Jadi ini mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Wah, tujuan restitusi bagus sekali. Kalau ini memang bisa kita terangkan. Nah, coba ya, lanjut Mas. Nah, ciri-ciri restitusi ini yang tadi dibahas, yang paling asing adalah restitusi. Restitusi apa sih? Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan, ingat itu. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kalau hukuman jelas, konsekuensi yang saya lakukan mungkin kemarin-kemarin dia jelas untuk menebus kesalahan itu. Tapi restitusi bukan, belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, kawalan, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, ya menurut saya juga sama. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakter yang kita bentuk bukan tindakan yang kita lakukan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, yaitu biar mereka tidak merasa malu, merasa seperti yang tadi Iva lakukan itu, merasa malu karena dipermalukan oleh gurunya. Mungkin besok lagi mereka Iva nggak mungkin masuk lagi, bisa jadi seperti itu. Gara-gara malu itu, isin dan takut dan sebagainya. Oke, lanjut Mas. Wah, kecil-kecil tapi tidak apa-apa. Identitas yang gagal itu adalah hukuman. Sesuatu yang menyakitkan itu yang harus terjadi hukuman. Kemudian konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Tapi beda restitusi yaitu merupakan pilihan. Kalau hukuman itu tidak nyaman untuk
untuk murid dalam waktu yang panjang, bisa panjang bisa pendek, tapi bisa ini kalau mental yang lain itu bisa panjang juga sampai seumur hidup atau terbawa. Saya juga dulu sama, sekarang itu terbawa juga. Dulu pernah dihukum sama guru saya gara-gara ngobrol di situ sampai sekarang saya masih ingat itu SD terkenang, dan itu membuat saya menjadi apa namanya ya, sebenarnya ini balas dendam juga, tapi ya nggak bisa, nggak boleh sekarang ya, nggak boleh. Sekarang sudah mempelajari ini ya, alhamdulillah karakter sudah mulai berubah. Kemudian tidak nyaman, untuk konsekuensi merasa tidak nyaman, anak untuk jangka waktu pendek. Kemudian resolusi menguatkan murid anak untuk jangka waktu yang panjang, untuk bisa bahkan bisa selamanya. Hukuman itu anak menjadi korban, mendapatkan keadilan. Tadi yang kita lihat tadi video tadi yang pertama yaitu tentang bagaimana ditendang itu luar biasa itu. Korban tidak bisa kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau resolusi korban mendapatkan ganti malam. Lanjut saja mas. Contohnya yang pertama, ini ya pertanyaan pertama mungkin bisa menjawab. Mencatat 100 kali dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini hukuman, konsekuensi atau restitusi? Hukuman. Betul. Satu yang pertama ada hukuman. Ini dulu pernah juga. Siapa yang pernah? Pada ya ini saya sudah ya bahasa Indonesia, saya juga sama bahasa Indonesia sampai 100 kali. Saya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. 200 kali. Sekarang kita harapkan tidak ada itu, karena itu berupa hukuman dan itu menurut saya tidak ada faedahnya. Yang kedua, lari menyerang basket 2 kali karena terlambat berhenti di sekolah. Oke, itu hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Hukuman. Nanti akan terjawab ya. Tuh. Ya. Murid diminta push up 25 kali karena tidak menggunakan masker. Ya, yang nanti itu. Itu lari menyerang karena terlambat ya, karena terlambat dia. Yang ini, murid diminta 25 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas ulangan karena mencontek. Konsekuensi ya, karena dia mencontek sehingga kertasnya diganti yang baru. Tidak kamu nggak boleh mengerjakan ada nilai nol, dan itu namanya hukuman. Lanjut ya, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Lari mengelilingi 2 kali lapangan basket karena terlambat 10 menit saat pelajaran olahraga. Hukuman atau konsekuensi? Bedanya. Iya, yang pertama karena tidak ada hubungan dengan pelajaran olahraga yang pertama. Sedangkan yang kedua, lari mengelilingi itu ada hubungannya dengan olahraga. Pas konsekuensi. Sedangkan yang ketiga, ini yang terakhir, lari mengelilingi 2 lapangan basket saat pemanasan. Itu bukan hukuman, bukan konsekuensi. Itu pelajarannya. Sama-sama lari, tapi beda fokus ya. Yang pertama hukuman, karena beda apa namanya itu, beda pelajaran, beda yang lainnya, tidak membatalkan. Kemudian yang kedua, ya, yang lari ini karena pelajaran olahraga itu merupakan konsekuensi karena memang saat itu pelajaran olahraga juga pas juga sebagai pemanasan mungkin, karena yang lain sudah melakukan pemanasan, sedangkan dia terlambat dan belum melakukan pemanasan, jadi diminta untuk lari 2 kali lapangan basket sebagai pengganti. Itu namanya konsekuensi. Dan yang terakhir memang tidak ya, tidak masuk. Oke, lanjut mas, terima kasih mas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini yang sudah kita lakukan. Kita seringkali membuat aturan kelas. Sering sekali kita membuat aturan kelas berdasarkan kita sendiri. Yang betul adalah benar, kesepakatan atau keyakinan kelas. Nama sekarang adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Jadi keyakinan itu yang diyakini oleh seluruh kelas. Ini loh. Nah, contohnya adalah nanti mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik
kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalau di SMP SMA kan hadir 5 menit tidak hadir maka kena poin BK. Kemudian ada yang lari, bahkan saya SMA itu disuruh lari-lari terus, itu merupakan hukuman. Kemudian masuk di sekat juga masih di sekat. Itu mungkin Bu Esti juga pernah merasakan dalam persiapan saya. Iya. Dan itu bentuk kalau satu bentuk hukuman. Jadi yang baik nanti bagaimana? Nanti kita akan berpikir bagaimana cara terlambat dengan cara proses yang benar. Tidak kemudian kita hukum, kita marahin, kita kemudian permalukan depan murid yang lain, tidak. Oke, lanjut Mas. Peraturan kelas ini membuat yang benar adalah membuat keyakinan kelas nanti ya. Kemudian pengaruhnya kepada lingkungan yang positif. Kalau sudah menjadi lingkungan positif maka akan menjadi budaya positif. Maaf tadi break sebentar karena lagi ada. Kita lanjutkan rekan-rekan dari SD Negeri 2 Terapan. Nah, budaya positif inilah yang akan kita tuju, budaya positif. Jadi budaya positif itu tidak kita mengatur anak, tidak, mereka sudah membiasakan diri dengan apa yang sudah mereka yakini gitu. Jadi bukan kita lagi memerintah, kemudian kita lagi mengatur, tidak, tapi mereka sudah membudaya sendiri berdasarkan hati nurani mereka. Ini yang ingin kita ciptakan. Berasal dari mana? Dari lingkungan positif. Lingkungan positif dari mana? Dari keyakinan keras. Oleh keyakinan keras itu kita juga ada yang namanya aturan keras, memang ada. Tetapi hendaknya kita sebagai guru itu menilai bahwa keyakinan itu lebih bagus karena memang itu berasal dari murid, bukan dari kita sendiri. Oke, lanjut Mas. Terima kasih. Contoh kesepakatan kelas di kelas 8.6 ini yang pertama adalah disiplin waktu, ini ya. Kemudian menghargai dan berkata sopan, berdoa sebelum pelajaran memulai, tidak membeda-bedakan teman dan saling membantu, dan nomor 5 adalah segera mengirimkan tugas sesuai dengan waktu yang diberikan. Ini adalah salah satu bentuk keyakinan yang mereka kerjakan, mereka buat sendiri, dan ini adalah bukan dari gurunya, tapi dari murid-muridnya yang mengusulkan dan disepakati bersama menjadi sebuah keyakinan kelas. Oke, lanjut Mas. Membentuk keyakinan kelas. Jadi ada tata caranya dalam membentuk keyakinan kelas. Yang pertama adalah bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan kan jika tidak hadir 10 menit akan dikenakan macam-macam, itu aturan kelas. Jika tidak berangkat dan sebagainya. Kalau ini abstrak, karena anak sendiri yang membuat. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal atau umum. Ya, pernyataan-pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Kalau negatif kan sering sekali. Jika tidak, misalkan hukuman, jika kamu tidak mengerjakan PR, hukumannya memberikan WC dengan tangan misalnya. Ada juga ada kemarin dari kasus juga. Kasus. Jadi jangan kita berbuat seperti itu. Itu merupakan hukuman. Kita anak disuruh memberikan WC aja, ini sebenarnya bukan fokus mereka. Mereka itu belajar. Oke lah, mereka nyaku itu belajar. Tapi kalau membersihkan WC pakai tangan itu namanya hukuman jelas. Oke, lanjut. Tuh, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jangan terlalu banyak Bapak Ibu dalam membuat keyakinan kelas, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua wadah kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua wadah kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi tidak hanya gurunya saja. Lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu jika keadaan mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan. Seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi pada waktu anak main bola misalnya di dalam kelas. Nah, itu nanti kita memberikan pemahaman kepada mereka antara akibat-akibat yang terjadi, kemudian mereka membuat keyakinan kelas. Jadi kita nggak langsung hukum. Pak, hukum. Sini bolanya tak injak-injak, tak sobek-sobek, kamu juga nakal. Kakinya mana? Tak tendang. Ya. Jangan sampai juga seperti itu. Kita buat keyakinan kelas, kita kumpulkan anak, kita kasih akibat-akibat jika mereka bermain dalam kelas, kemudian buat mereka menjadi sebuah keyakinan kelas. Oke, lanjut Mas. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid dalam kelas untuk bertukar pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas.
mencatat semua masukan-masukan murid di papan tulis atau di kertas besar ukuran poster, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil surat pendapatnya. Bisa memakai kertas putih dan sebagainya, atau ditulis papan tulis, atau kita sudah punya LCD, kita kasih dulu, kemudian hasilnya kita tempelkan. Bisa juga seperti itu. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat negatif. Contohnya, jangan berlari di kelas atau di koridor, menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Jangan, pokoknya kita meminta mereka menggunakan kata jangan itu kalau bisa ya. Stop. Lanjut. Tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Apakah ada hasil yang tidak? Kadang-kadang memang ada anak yang nyeleweng, misalkan. Biasa ini. Seperti kelas saya sudah ada. Itu Kiki. Langsung saja ini saya sudah cerita. Kiki itu pada waktu surat pendapat. Kiki, bagaimana biar kamu menjadi anak yang lebih baik? Saya ingin mati saja, Pak. Iya, saya ingin mati saja. Kenapa ingin mati? Karena saya ingin masuk neraka. Ya. Dan itu menjadi sebuah penilaian menurut saya, yang itu anak itu butuh pendapat, butuh pendampingan secara khusus. Tidak bisa kita lepaskan, sehingga semakin lama akan sifatnya akan berubah menjadi positif. Alhamdulillah sekarang sudah semakin lebih positif, tidak seperti kemarin ini masuk neraka dan tidak, sekarang tidak, sudah lebih positif karena hasil dari surat pendapat dengan saya. Jadi salah satu tujuan guru adalah guru itu bisa mendampingi siswa jika ada hal yang semacam itu. Lanjut. Tinjau ulang sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan berkurang. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, berkisar 3-7 prinsip keyakinan. Setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui serta menandatangani keyakinan kelas tersebut sebagai termasuk guru juga dan juga murid yang ada di kelas tersebut. Jadi hasil itu sudah ditandatangani oleh siswa-siswa kita sudah bertanda tangan. Jadi bukan kita yang membuat peraturan, tapi anak-anak sendiri yang mencoba untuk membuat aturan yang akan disepakati secara bersama-sama. Selanjutnya, keyakinan kelas itu selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Di dinding mana yang bisa dilihat, mereka terlambat bisa kita lihat, yaitu keyakinan kelasnya bagaimana. Tidak perlu kamu itu terlambat, kamu telah melanggar keyakinan kelas, tidak seperti itu. Tapi kita dengan bahasa yang harus sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, jangan kita menggunakan kata-kata kasar, apalagi menunjukkan kamu tidak boleh. Oke, lanjut. Contoh keyakinan kelas, nih yang selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang yang memilikinya, berkomitmen terhadap tugas, selalu membantu. Kemudian yang lain adalah hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan, untuk mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan paling peduli satu dengan yang lainnya. Nah, ini salah satu contohnya adalah pendalaman keyakinan kelas. Hormat itu seperti datang tepat waktu, kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang jika telah meminjam, ini ya. Kemudian tidak acuh kepada teman dan sebagainya. Kira jelas. Nah, di sini ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas yang mungkin Bapak Ibu sudah lihat dari zaman kita dulu, pada waktu masa-masa kita sekolah, masa jahiliyah dulu. Ya, masa-masa penjajahan kita dijajah sebagai murid. Kemudian sekarang sudah mulai berubah, harus lebih demokratis dan sebagainya. Yang pertama adalah selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Jadi keyakinan kelas dan bertanggung jawab terhadap buku yang dipinjam. Ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, yang seharusnya adalah menghormati orang lain. Kalau dulu hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, harusnya menghormati orang lain dan berkomitmen untuk taat aturan. Nah, selanjutnya dilarang melakukan kekerasan, harusnya keselamatan dan menghormati orang lain. Keselamatan orang lain, ya ini.
Dilarang menggunakan narkoba karena faktor kesehatan. Ya, jangan pakai kendaraan. Seharusnya menghindari, bukan tidak memakai, tapi menghindari. Tidak memakai mereka sudah ada. Kalau menghindari berarti mereka melihat harus dihindari. Itu nanti ada bedanya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, seharusnya bersabar. Kemudian menggunakan masker, ini juga karena kesehatan, keselamatan. Jangan berlari dalam kelas koridor, ini juga tentang keselamatan dan keamanan. Ini harus kita yakini bersama. Bahasa-bahasa yang intinya adalah tadinya aturan-aturan kita ubah menjadi mereka bisa memahami dari diri mereka sendiri, bukan dari kita, dari eksternal. Tadi yang kita sampaikan yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini pada dasarnya kita semua membutuhkan itu. Semuanya, tidak hanya anak-anak kecil, termasuk orang dewasa sudah membutuhkan kasih sayang dari anak-anaknya. Dari mungkin kalau sudah tua, membutuhkan kasih sayang dari putu-putunya, cucu-cucunya. Ingin menguasai juga sama. Kita ingin menguasai anak kita. Ingin kita didik menjadi apa? Kita ingin menguasai. Tapi mereka punya jati diri mereka sendiri, punya bakat dalam mereka sendiri. Yang kadang-kadang kalau kita arahkan ke situ terus, kemudian dia tidak minat, kemudian minat yang lain, maka dia akan suatu ketika akan berontak pada kita. Contoh yang paling mudah adalah anak juga dilarang nonton TV, yang benar. Dilarang nonton TV, maka mereka tidak akan nonton TV di rumah kita. Mereka akan pergi ke rumah temannya, nonton TV di rumah teman. Bahkan itu lebih berbahaya daripada nonton TV di rumah kita sendiri, karena tidak terpantau. Kebebasan, pada dasarnya kita ingin kebebasan. Maka kadang-kadang sekarang muncul ada istilah-istilah kata-kata mager ya. Wah mager. Istilahnya ini kita bebas, semau kita pengen tidur, pengen layak-layak dan sebagainya. Ini. Kemudian semua orang ini sama, saya juga sama ini. Pengen punya kesenangan, sesuatu yang ingin disenangi. Contohnya di sini Bapak Pacar kalau mungkin budrek, pikirannya dia langsung jalan-jalan. Shopping-shopping, lihat-lihat barang-barang, langsung jadi seger kembali, fresh kembali. Contoh yang lain, ini saya sendiri pada waktu budrek saya jalan-jalan dengan anak, ngajak jalan-jalan, pertemuan jejak dan sebagainya. Itu saya menjadi refreshing. Walaupun di rumah kadang-kadang istri, bapak ini senangnya jajak yang lain. Ya, Ben. Ya istilahnya karena inilah kesenangan saya gitu loh, kesukaan saya. Jajak anak ini senang saya gitu loh. Ngomong anaknya masih kecil, udah gede nanti susah. Tidak mau lanjut Mas. Oke. Jadi posisi kontrol kita sebagai guru, apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Posisi kita. Manajer. Bagaimana yang manajer itu? Bagaimana penghukum itu? Bagaimana membuat rasa bersalah itu? Bagaimana posisi kita menjadi teman atau kita pemantau? Akan kita lihat di materi selanjutnya, Mas. Oke. Kecil-kecil banget tulisannya. Registrasi ini maksimal. Oke, saya bacakan saja untuk penghukum ya. Penghukum itu menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, sudah tahu tadi, sudah contohkan tadi. Kemudian guru akan mengatakan contohnya, kamu itu tidak bisa melakukannya. Awas kalau berantakan ya, rasakan nanti akibatnya. Itu salah satunya contohnya. Hasilnya adalah guru tidak akan pulang mengatakan itu biasanya kalau hukum, akan berkata lebih keras. Kamu itu, nah, ya kata suruh. Kamu itu sambil menunjuk-nunjuk. Kamu itu anaknya dan sebagainya. Kemudian murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas, maka mereka akan berpikir ini bagaimana. Memang dan menjadi salah satu mungkin guru yang tidak disukai. Yang berikutnya adalah murid berkata, biarlah nanti juga marah-marahnya kampung, kok sini kok kampung dean. Paling kok nasdem kan kamu aneh, semacam kayak kejadian gitu. Mereka kan merasakan hal seperti itu. Ya, ini saya juga lagi memantau anak-anak yang mungkin terkena imbas dari hukuman itu juga saya pantau. Tapi rekan-rekan semua, kalau sudah guru menjadi penghukum ini, kemudian kita ingin membalikan semula, itu terasa sangat berat sekali. Contohnya prosesnya Mas Tono, kelas 4 sekarang aja kelas 4.
Mas Tono ingin memberikan anak yang seperti semula. Sangat berat sekali untuk menjadikan anak menjadi perantau kembali, menjadi lebih menurut, ya bukan menurut, tapi menghormati guru dan sebagainya. Mereka menjadi susah untuk diatur malahan. Benar ya Mas ya? Oke, ini sebagai pandangan kita supaya kita jangan menjadi seorang penghukum. Kemudian ada juga guru yang berperan sebagai pembuat orang merasa bersalah. Gimana ya contohnya ya? Kemudian berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa atau bapak kecewa terhadap kelakuan kamu. Ini kalau kamu melakukan itu, ibu akan merasa tidak nyaman, merasakan mereka bersalah gitu, seperti itu. Terus kemudian kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakannya ibu stres. Jadi kamu tidak berbuat seperti itu. Ini membuat orang murid jadi tidak bisa. Ya bisa sambil nangis, bisa sambil berteriak. Ini loh bapak guru sambil ya Allah Gusti, sibuknya bukan main. Bapak guru sibuknya bukan main. Kok kamu nggak bisa diatur ya Allah? Astagfirullahaladzim. Kamu susah banget diatur sih kan? Neng kelas malah gelut. Dan ini merupakan salah satu budaya yang kita lakukan juga ya. Kadang-kadang membuat orang anak merasa bersalah memang sering kita lakukan. Kita berkaca diri kita sendiri Pak. Kemudian menyembunyikan, menyangkal dan berbohong, hasilnya adalah menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Paling maknanya berpikir, ibu ngapusi, tak guru ngapusi, berbohong. Kadang-kadang anak berpikir seperti itu kan. Bapak guru baik. Ya, oke. Lanjut. Kemudian kadang-kadang anak berkata, kalau sudah mereka terenyuh, maafkan saya Pak, maafkan saya Bu, saya tidak akan melakukan itu nanti. Nah, itu biasanya seperti itu. Tapi besok lagi sudah lupa apa yang mereka katakan, sudah lupa karena gurunya tidak setia lagi. Lanjut. Untuk guru berperan sebagai teman. Ini biasanya dilakukan oleh anak-anak yang guru-guru muda. Biasanya guru-guru muda itu dekat dengan anak biasanya. Nah, ini membuat alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya, ayolah kalau akademik bapak guru, nanti bapak guru ditegur sama kepala sekolah, ayolah jangan berbuat seperti itu lagi lah. Terus kemudian merasa kamu tidak mau ingat kan bapak pernah mengatakan membantu kamu. Nah, itu juga kata-kata guru sebagai teman juga. Kemudian anak merasa ketergantungan. Ini sudah saya pernah diproses juga di SD yang lama. Gara-gara guru yang lama itu berperan sebagai teman dan saya sebagai pendidik, sebagai yang lain, karena saking itu dekatnya anak itu dengan si gurunya tersebut, tidak mau dipisahkan lagi gitu. Bahkan sampai SMA mau diulang gurunya itu terus. Karena saking dia sebagai teman, dia curhat, kadang-kadang ngobrolnya pun tidak memakai kata bahasa yang baik, memakai bahasa ngoko dan sebagainya. Ini yang harus memang paling tidak kita hindari lah. Contoh anak-anak yang kelas 1, kelas 2 yang di sini juga sering mengatakan, dan saya dan aku juga sering menegur, halo Pak, halo Bu. Nah, ini kalau kita biarkan, mereka akan menganggap kita menjadi teman mereka, dan mereka seolah-olah karena sudah berteman maka akan susah diatur juga. Seharusnya, ya makanya saya kemarin menasihati, kalau ketemu dengan bapak ibu dulu, jangan panggil halo, selamat pagi, assalamualaikum, atau bagaimana selamat dulu, langsung halo Pak tanpa salaman. Nah, ini saya kemarin secara langsung tidak menasihati, tidak menegur, tidak marahin, tidak, tapi menasihati anak-anak untuk berbuat yang seperti itu. Yang kita semua lah sebagai guru memang harus berperan seperti itu ya. Lanjut, sebagai pemantau ya, itu guru menghitung dan mengukur untung rugi, hukuman-hukuman sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Ini sebagai pemantau. Murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia yang berkualitas. Contohnya di sini, apa peraturannya? Kenapa kamu melakukan itu? Kamu udah tahu kan peraturannya, harus kan kamu udah tahu hukumannya apa kan? Kalau udah tahu silakan lakukan sesuai dengan aturan yang ada. Ini guru sebagai pemantau, bukan sebagai penghukum, tapi dia bertindak sebagai pemantau. Misalkan
guru BK yang di SMP bahkan di SMA itu yang ada poin-poinnya itu mereka juga sebagai pemantau. Harusnya nanti BK itu tidak langsung memberikan nilai negatif positif, tapi apa yang melatar belakangnya mereka berbuat seperti itu harus dipanggil dulu. Jadi tidak langsung dihukum. Kadang-kadang dulu pada waktu saya lihat BK itu keren, gitu. Merasa BK itu merupakan tempat yang penghakiman, ruang penghakiman gitu. Jadi ya takut sendiri. Akhirnya berarti kalau yang masuk di BK ya pasti akan dihukum. Harusnya tidak seperti itu, nanti kedepannya akan berubah menjadi hal yang lebih positif kembali. Nah, disinilah posisi kita nanti akan kita pelajari, yaitu guru sebagai manajer, bukan sebagai kepala sekolah, tapi berfungsi sebagai manajer. Yang artinya adalah pertama tidak kita menghukum, tapi menanyakan pertanyaan-pertanyaan dulu. Anak berbuat salah, kita tanya dulu, tidak langsung kita hukum. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu kok sakitnya terus-terusan? Tadi yang video tadi sebenarnya ada lanjutannya, yaitu yang anak terlambat itu ada lanjutannya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu lanjutannya bagaimana. Ternyata ibunya meninggal dunia karena dia terlambat di rumah sakit, dan akhirnya dia pas hari terakhir, hari ketiga dia nggak berangkat gara-gara ibunya meninggal dunia. Dan itu menjadikan salah satu contoh guru tidak harus langsung menghukum anak, tapi kita ditanya ada apa, harus tahu kondisinya anak tersebut. Kemudian apa yang kita yakini dulu, apa yang kita yakini bersama-sama dengan anak itu, dan apabila ada kerjaan yang ada sesuatu, kita perbaiki secara ini selama masalah ini bersama-sama dengan anak yang bermasalah itu tadi. Kemarin juga saya sudah melakukan tindakan itu, yaitu yang pertama anak yang suka mencemooh. Itu sebenarnya sudah saya lakukan, tetapi memang kadang-kadang anak yang lain itu yang menjadi pembuli yang lain juga. Ini. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia berkualitas. Kemudian bagaimana proses saya bisa memperbaiki keadaan? Bagaimana prosesnya? Menguasai diri dan memperbaiki diri. Jadi jangan selalu menggunakan emosi kita. Nah, pertama kali kita menggunakan manajer ini dulu terhadap sesuatu masalah. Manajer 1, manajer 2. Kalau sudah tidak bisa kita tindak untuk sebagai manajer, maka kita bisa berfungsi sebagai konsekuensi. Konsekuensinya apa? Gitu. Berdasarkan keyakinan kelas. Oke, lanjut Mas. Ya, pernyataan-pernyataan ini saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, ini siapa yang mengatakan? Yaitu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah belajar melakukannya. Ini sebagai penghukum dengan nada yang keras. Ayolah ngapa demi ibu atau bapak ibu dulu. Berarti ini sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, memantau. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu ingin menyelesaikan masalah ini? Nah, ini sebagai manajer. Bagaimana kamu ingin menyelesaikan permasalahan ini? Kamu supaya tidak terlambat lagi. Nah, dia akan mengusulkan. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Ini sebagai penghukum. Kamu itu selalu sebagai penghukum. Kamu yang paling nakal. Kamu yang paling sebagai penghukum. Lanjut Mas. Jadi kesimpulannya adalah restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Tidak merasa malu, canggung, tapi merasa, oh ini aku sudah berubah. Aku sudah berangkat menjadi lebih pagi lagi. Aku selalu mengerjakan PR dan lain sebagainya. Ini yang akan kita tumbuhkan kepada anak-anak didik kita. Insya Allah mudah-mudahan isi dua ketapan kalau ini kita lakukan semuanya, insya Allah menjadi lebih baik lagi untuk karakter anak-anaknya. Lanjut. Nah, dari tadi ini untuk restitusi tadi, bagaimana caranya? Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Jadi awalnya kita menstabilkan identitas dulu. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah merasa terlambat. Kadang-kadang saya juga terlambat, gitu, karena ada sesuatu hal. Kamu nggak mengerjakan PR hari ini. Kenapa nggak mengerjakan PR? Karena ya setiap orang ya karena punya kesibukan sendiri-sendiri. Kita juga punya kesibukan sendiri-sendiri.
sama, kamu juga punya kesibukan. Ya PR memang harus dikerjakan di rumah harusnya, nah, seperti itu. Terus kemudian validasi kebutuhan. Kamu tentunya punya alasan kenapa melakukan itu. Alasannya kenapa? Ada cara yang lebih efektif menurut kamu untuk melakukan cara yang lain. Kamu misalkan kenapa kamu terlambat tidurnya kemalaman? Kira-kira ada cara yang lain nggak agar kamu tidurnya kemalaman? Gitu. Main game dikurangi pak, atau mungkin begadangnya dikurangi dan sebagainya. Tuh. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, baru keyakinan kita tanyakan. Nah keyakinan kamu udah tahu keyakinan kita apa? Ya pak, seharusnya tidak boleh dalam sekolah misalnya. Ya berarti bagaimana kamu untuk memperbaiki masalah itu? Anak dia mengusahakan sendiri. Itu kurang lebih seperti itu. Ya lanjut mas. Yaitu menstabilkan identitas adalah anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian, adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Ini yang sering dilawan oleh anak laki-laki, biasanya kalau di kelas jalan-jalan sambil dikembali apa kancane, ya kadang-kadang geli-geli. Sebenarnya mereka itu punya tujuan yaitu untuk mencari perhatian. Iya, mencari perhatian, caper, betul. Namun ada benturannya apa? Peraturan di kelas, harusnya menghormati guru, masih seperti itu. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu guru sudah pernah melakukan kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kalau kamu gagal, kemudian kamu mencoba untuk bunuh diri misalnya, apakah itu yang terbaik bagi dirimu sendiri? Menyalahkan diri sendiri? Tentunya tidak. Pasti ada solusi. Suatu masalah pasti ada solusinya. Oke, lanjut mas. Kemudian validasi tindakan yang salah, yaitu setiap tindakan yang kita lakukan dengan sesuatu yang tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk menemukan kebutuhan tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing bagi guru, namun bisa dikatakan dengan hampir tanpa menghakimi atau memvalidasi kebutuhan mereka. Jadi kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi kita harus menemukan cara biar anak itu sadar dengan dirinya sendiri, bukan karena kita. Sadar karena nilai intrinsik, karena pribadi mereka sendiri, bukan karena dari kita, dari orang tua, dari siapapun itu. Itu yang di sini validasi ini. Lanjut mas. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertanyakan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini adalah pertanyaan yang tadi untuk memvalidasi tadi. Ya lanjut mas. Menanyakan keyakinan atau seek the belief. Teori kontrol yang menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara eksternal ketika identitas sukses telah tercapai. Tingkah laku yang telah salah bisa divalidasi. Kali satu dalam arti sudah selesai, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi yang pertama adalah tadi apa? Validasi. Terus kemudian yang kedua tadi apa? Yang barusan? Oke. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Ya, lanjut mas. Guru berkata, apa nilai-nilai kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai besar apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi seperti apa?
apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang ingin seperti apa? Jadi ini adalah suatu keyakinan yang kita tanamkan pada anak supaya mereka bisa berubah dari diri mereka sendiri. Ya, lanjut. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak-anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan pertanyaan, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu? Ketika anak sudah mendapatkan gambaran yang jelas orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak terfokus pada gambaran tersebut. Ya, intinya kita harus tahu dulu lah, memberitahu anak dulu. Kadang-kadang anak itu yang jawab itu yang penting hati-hati tapi tidak mudeng. Tidak mudeng apa itu maksudnya? Tidak mudeng. Anak-anak, kamu tahu disiplin? Tahu bu? Apa itu taat pada aturan? Kadang-kadang nggak mudeng. Maksudnya disiplin piye? Bertanggung jawab piye? Itu nggak bisa dikatakan, tapi harusnya diperbuat. Lanjut mas. Terus tonton video berikut. Ini sebagai langkah akhir. Tonton video berikut ini. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin dipublikkan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Maaf bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum pak. Saya tidak akan kerjain tugas ya. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah ya sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Pas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok gak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini. Iya pak, 3 kali berarti saya dapat sanksi pak. Ini bu, saya mengumpulin tugas. Maaf ya bu, saya terlambat mengumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya bu, saya kalau sore banyak ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Kadang sampai jam 8 malam bu.
Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Saya coba deh Bu. Terima kasih Bu. Oke, demikian videonya Bapak Ibu Guru, rekan-rekan yang terhormat. Ini intinya kira-kira dari video itu bagaimana? Ini ada 4 video, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Yang ada 5 video, ada 5 video. Yang pertama itu sebagai apa lagi? Sebagai ibu guru, sebagai penghukum. Betul. Yang kedua tadi apa tadi? Sebagai pembuat rasa bersalah. Tentunya ibu kamu di rumah akan kecewa, masnya kamu itu membanting tulangnya dibanting-banting. Iya, sakit semua ya Pak, dibanting. Kemudian yang ketiga, video ketiga tadi apa? Sebagai teman, tos dulu dong, kemudian anaknya gimana? Nah, sudah terlambat, apa ini? Itu kan efeknya. Kemudian yang nomor 4, videonya tentang apa tadi? Sebagai guru olahraga, yaitu pemantau. Karena kamu tahu tadi lambat. Ini itu dihitung tadi. Perannya berapa? Hitung. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Jadi intinya adalah Bapak dan Ibu guru sudah tahu fungsi guru sebagai manajer dan sudah bisa untuk mempraktikkan budaya positif di SD Negeri 2 Ketapang. Siap, G? Siap. Ya, mudah-mudahan kita akan jadi lebih baik ke depannya. Demikian kurang lebih Bapak Ibu itu yang bisa saya sampaikan untuk diseminasi tentang budaya positif mode 1.4 guru penggerak. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, menjadikan anak kita lebih baik lagi daripada yang sebelumnya, sehingga menciptakan siswa-siswi yang cerdas dan berkarakter. Saya Justiono, CGP, calon guru penggerak angkatan 5, mengucapkan terima kasih dan salam hormat. Setelah mendapat diseminasi dari Pak Dwi itu sangat bermanfaat sekali, khususnya untuk saya dan tentunya untuk teman-teman yang lain. Menurut saya guru nomor 1 itu banyak sekali diterapkan waktu saya masih kecil itu Pak Dwi, ketika saya SD. Kedua, ketiga itu juga saya pernah mendapatkan guru yang seperti itu waktu SMP. Kita memang menganggap beliau itu sebagai teman. Nah, yang nomor 4 sebagai pemantau, itu juga ada beberapa guru yang sebagai pemantau. Dulu saya juga pernah mendapatkan guru yang seperti itu, menghitung kesalahan teman, menghitung berapa kali telat, itu juga ada. Dan alhamdulillah setelah mendapat ilmu dari Pak Dwi sangat bermanfaat, sehingga kita sebagai guru bisa menerapkan yang nomor 5, yaitu sebagai manajer. Itu dari saya Pak Dwi, terima kasih.